Tolong diaktifkan kameranya. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa pagi ini dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan Gmeet ya, Google Meet. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar pertemuan kali ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Berdoa kita mulai dalam hati. Baik, Ananda sekalian, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana yang lain? Dinda, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam Gmeet pagi ini. Walaupun belum semua bergabung, mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung ya. Pada pertemuan pertama kali ini, pada tatap muka kali ini, tatap maya, ya, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat untuk kita laksanakan karena adanya kesepakatan antara kelas sesama anggota kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat untuk kita terapkan dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan Gmeet ya. Tapi nanti di tatap muka juga kita akan menggunakan tetap kesepakatan kelas ini. Ya. Baik. Coba diaktifkan semua kameranya. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Ibu izin share screen dalam membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apa dulu kesepakatan kelas yang mesti kita buat? Mana yang lain suaranya? Kesepakatan apa dulu yang mau kita buat? Kumpul tugasnya di classroom. Kumpul tugasnya di classroom ya. Kesepakatan itu. Lalu apalagi yang pertama kali? Membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar. Ibu izin share screen ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama membaca doa. Baca doa sebelum belajar. Lalu apa lagi Ananda? Mengajarkan tepat waktu, Bu. Mengajarkan Ya. tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Satunya akun siapa? Nah, coba ketua kelas. Mana ketua kelas? Apa kesepakatan apa lagi? Ya, Bu. Ya, apalagi kesepakatannya? Apakah cukup 9? Cukup lah, dah, Bu. Cukuplah. Cukup 9? Tidak ada lagi yang mau ditambahkan? Setelah dilihat? Cukup sampai sini? Kesepakatannya? Hadir tepat waktu, membaca doa sebelum belajar, memakai seragam sekolah, disiplin mengerjakan tugas, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Gmeet. Nih, menghormati guru, sopan santun, menyalakan kamera saat Gmeet,
bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Cukup sampai 9? Ya, ketua kelas? Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dan inilah yang akan kita jalankan selama kita melakukan pembelajaran ya. Jadi ini sudah kita buat berdasarkan kesepakatan anggota. Jadi kesepakatan kelasnya dibuat atas kesepakatan kelas 9G. Nah, kalianlah yang membuat kesepakatan kelas ya. Dan kita juga yang akan menjalankan ya. Nah, setelah kesepakatan kelas, kita akan masuk ke dalam materi ya. Kemarin di classroom Ibu sudah memberikan materi ya, materi PowerPoint, materi video ya. Nah, itu Ibu berikan agar kalian bisa memahami ya setiap materi yang ada di classroom ya. Nah, jadi materi video yang Ibu berikan itu adalah materi yang sudah Ibu download materinya ya. Sengaja Ibu tidak memberikan langsung secara link YouTube ya. Di samping ingin mempermudah kalian mengaksesnya, juga berhubungan dengan jaringan. Jadi kalau kita tidak download hanya link YouTube, itu akan lama ya, lama loadingnya. Nah, selain dari itu juga video yang sudah Ibu download, itu sengaja Ibu download agar kalian begitu mengklik video yang muncul adalah video pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, jadi kalau link YouTube yang Ibu share, nah biasanya itu pas kita klik YouTube sering muncul yang aneh-aneh ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu apa materi kita? Interaksi. Antar negara Asia dan negara lainnya. Ya, kita lihat letak dan luas benua Asia, juga benua lainnya. Nah, asal terbentuknya benua, materinya sudah Ibu kirim ke classroom, kalian bisa baca. Di sini kita hanya mengulas materi yang sudah Ibu berikan, dan Ibu memberikan waktu untuk kalian bertanya tentang materi yang Ibu berikan. Kita lihat. Ini adalah Pangaea, berawal dari terbentuknya benua ya. Sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi yang saat ini ya, Pangaea yang dikelilingi oleh lautan global yang bernama Pantalasa. Nah, kita lihat benua yang ada di permukaan bumi. Sebelum kita menjelaskan
jenis benua yang ada di muka bumi, kita lihat dulu pengertian dari benua. Benua adalah daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Nah, kalau lautan itu disebut samudra. Masa daratan memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Kita bisa lihat ada 7 benua. 7 benua, ya kan? Nah, lalu apa saja benuanya? Kalian bisa lihat ada benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Ya. Nah, benua Antartika itu adalah benua yang dipenuhi oleh salju abadi. Tidak ada kehidupan di benua Antartika. Hanya kehidupan hewan-hewan kutub, ya, seperti beruang kutub, penguin, dan lain-lain. Ada yang tertarik untuk ke benua Antartika? Gimana, ada yang tertarik? Kalian masih mendengar Ibu, Nak? Nah, kita lanjutkan. Ini adalah peta yang ada pembagian benua. Ini adalah benua Amerika, benua Afrika, ya, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Nah, di sini benua Antartika. Kita lihat benua Asia adalah benua yang paling luas yang ada di permukaan bumi, ya. Dan jadi benua di permukaan bumi ada 5 yang dihuni, ya kan? Coba mana suaranya? Ketua kelas? Ya, Bu. Ya. Yang lain masih mendengar? Dengar, Bu. Ya, dengar ya. Nah, kita lihat luas benua Asia. Nah, benua Asia luasnya 44 juta 579.000 kilometer persegi, ya, dengan jumlah penduduk 4 miliar 164 juta 252.000 jiwa, ya. Nah, karakteristik dari benua Asia itu bisa kalian lihat pada materi yang sudah Ibu berikan. Secara umum ini adalah bentang alam yang ada di benua Asia. Dan ini karakteristik yang menonjol di benua Asia.
Jadi, oh di benua Asia yang terkenal, misalnya di situ terdapat danau terbesar ya, seperti itu, atau puncak tertinggi. Nah, setiap benua mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ini adalah pembagian dari benua Asia. Itu ada 6. 6 atau 5. Itu ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, Rusia dia bisa dikategorikan masuk ke Asia dan bisa juga ke Eropa. Jadi di perbatasan ya, seperti itu. Ini adalah bentang alam Asia Barat. Dan itu negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat. Lalu ini Asia Tengah. Asia Barat terkenal dengan bentang alamnya berupa gurun pasir. Nah, ini adalah bentang alam yang ada di Asia Tengah. Lalu ini Asia Selatan. Ya. Dan ini adalah bentang alam Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini adalah salah satunya negara kita, pemandangannya yang sangat indah. Itu Indonesia, dan ini adalah Asia Timur. Nah, Asia Timur masuk Jepang, termasuk Cina. Nah, ini adalah bentang alam yang ada di RRC, yaitu tembok raksasa. Lalu ini benua yang lain, benua Amerika, ya. Nah, Ibu selalu share materinya. Nah, itu tadi adalah benua Asia. Letaknya luas dan ciri-ciri yang ada di benua Asia. Nah, silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh resign, mengklik tanda tangan. Silakan, tadi ada yang mau menanyakan tentang tugas. Ya, silakan. Silakan, Nak. Kalian tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu, karena ini adalah room kita, room kelas 9G. Jadi kita sharing-sharing itu di room kelas 9D. Silakan, tadi ada yang mau menanyakan tugas. M. Nabil, Alvindra, bagaimana? Semangat dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Seperti sekarang kita mengadakan tatap muka secara virtual, tatap maya, ya. Nah, melalui Gmeet salah satunya. Nah, itu penting, Nak, untuk bisa kita mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materinya. Karena kan kalian sudah kelas 9. Nah, kelas 9 itu adalah pembelajaran yang waktunya tidak efektif, tidak maksimal, seperti tidak selama kelas 7 dan 8. Nah, jadi kelas 9 ini waktu belajarnya sangatlah singkat dibandingkan kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi pergunakanlah waktu yang sedikit ini untuk kalian betul-betul belajar. Karena apa? Karena seperti kalian ketahui tidak ada lagi ujian nasional, ya. Kita udah mengganti, ya. UN tidak lagi ada, gantinya apa? AKM. Nah, dalam AKM itu adalah pembelajaran yang ada literasi dan numerasi. Nah, pelajaran IPS itu masuk ke dalam kelompok literasi.
Jadi sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau dulu sewaktu masih ada ujian nasional, kalian mungkin fokusnya hanya 4 pelajaran karena itu UN. Nah, kalau sekarang itu tidak ada lagi. Semua pelajaran itu sama kedudukannya, sama pentingnya. Jadi Ibu harapkan kalian itu mengikutinya dengan baik, ya. Karena apa? Karena nanti nilai akhir kalian itu berdasarkan apa? Kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, di sini Ibu memberikan kebebasan kalian dalam mengerjakan tugas dalam bentuk apapun yang kalian suka. Ya, kalian boleh mengirimkan tugas dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman suara juga boleh. Ya. Atau dalam bentuk poster, dalam bentuk Canva, silakan, Nak. Karena Ibu tahu kalian sudah diajari oleh Ibu Ruswidayanti dalam pembuatan Canva. Bagus sekali ya. Nah, bagus sekali Bu Ruswidayanti sudah memberikan kalian pelajaran tentang IT pembuatan Canva untuk pembelajaran. Nah, di situ kalian harus memanfaatkan ilmu yang sudah diberi oleh Ibu Yanti, ya. Nah, jadi itulah yang Ibu sampaikan pada saat ini, ya. Nah, untuk yang bagi yang belum bergabung, Ibu mengharapkan untuk segera bergabung. Ibu berharap yang belum bisa bergabung akan segera bergabung untuk GMAT kita berikutnya. Ya. Nanti kita cari tahu, Nak, apa alasan mereka tidak bergabung di GMAT. Ya, nanti kita cari tahu lewat Ibu Elsa karena Ibu Elsa adalah wali kelas. Ya. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu dengan dalam GMAT berikutnya. GMAT kali ini saya rasa cukup, ya Ibu rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk kita jalankan. Nah, ini kesepakatannya, ya. Lalu materi pada hari ini adalah tentang benua Asia, letak dan luas juga karakteristiknya. Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu berharap bisa menyalakan kamera semua, Nak. Untuk dokumentasinya, silakan Anda semua menyalakan kamera. Kita buat dokumentasinya. Ya. Semua. Silakan yang belum menyalakan kamera. Ya. Silakan yang belum menyalakan kamera. Alifa, Fahri, Resti. Hairatun, silakan Fahri, Resti, ketua kelas. Ya, nah, ketua kelas coba dipimpin membaca doa mengakhiri pelajaran. Silakan. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga GMAT kita membawa manfaat. Semoga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.